Kembali bersama kami, pemirsa. Survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting mencatat elektabilitas sejumlah partai politik mengalami kenaikan. Salah satunya Partai Perindo yang kini menyalip Partai Nasdem, P3 dan PAN. Ya, survei SMRC terbaru mencatat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mencatat sebagai parpol yang mengalami kenaikan elektabilitas tertinggi. Sementara Partai Demokrat cenderung menurun. Namun yang menarik, elektabilitas Partai Perindo tumbuh dan berhasil menyalip partai yang telah eksis sebelumnya seperti Nasdem, P3 dan PAN. Menurut survei terbaru SMRC sebagai partai non-parlemen, Partai Perindo mendapat kenaikan elektabilitas sebesar 4,6%. Sedangkan Partai Nasdem hanya 3,2% dan P3 2,9% dan PAN 1,7%. Ya, dan untuk membahas survei terbaru SMRC terbaru ini, kami akan membahasnya langsung dengan Saidiman Ahmad, manajer program SMRC. Assalamualaikum, selamat sore, Bang Saidiman. Waalaikumsalam, selamat sore. Waduh, ini surveinya cukup menohok ya. Banyak perubahan ya, baru kemarin kita nomor urut diundi, sekarang ada hasil seperti ini. Apakah ini ada kaitan atau seperti apa terkait yang terbaru ini, Bang Saidiman? Iya, pertama-tama saya Oke. ingin menyampaikan bahwa survei yang tadi disebutkan itu kita lakukan pada 3 sampai 11 Desember Baik. 2022 dan ini survei tatap muka, dan di dalam survei ini kita memang menemukan ada kecenderungan hampir semua partai sebetulnya pada dasarnya ini mendapatkan dukungan publik lebih rendah ya, terutama partai-partai yang ada di parlemen mendapatkan dukungan lebih rendah dari perolehan suara di pemilu 2019, kecuali PDI Perjuangan yang sekarang mendapatkan suara 24,1%. Baik. Dan Demokrat yang relatif stabil atau mengalami kenaikan sedikit menjadi 8,9%. Juga ada temuan yang tadi disebut yang menarik adalah bahwa di antara partai-partai non-parlemen atau partai-partai baru, Perindo mengalami kenaikan suara ya. Kalau kita bandingkan dengan pada pemilu 2019, saat itu Perindo mendapatkan 2,7% dan sekarang 4,6%. Ini tadi dikatakan saya kira betul sekali. Kalau berdasarkan survei sekarang, Perindo sedikit di atas Partai Nasdem yang Baik. mendapatkan 3,2%, di atas P3 dan PAN, dan di atas semua partai-partai baru dan partai non-parlemen. Baik, Bang Saidiman, kalau kita bicara mengenai partai non-parlemen, Perindo yang menjadi highlight untuk hasil ini bahwa Perindo menyalip banyak partai yang sebelumnya sudah eksis, Nasdem, P3, even PAN, seperti itu. Apa yang menyebabkan Perindo bisa berada di puncak di antara yang lain ini? Saya kira tentu bisa jadi ada banyak faktor ya, tapi Baik. saya melihat secara sepintas faktor utama yang menyebabkan Perindo sekarang mendapatkan dukungan yang lebih baik ini adalah karena Perindo lebih dominan atau lebih banyak muncul, terutama di media televisi. Baik. Saya kira terutama di media jaringan MNC Group ya. Kita tahu kalau kita Baik. bandingkan dengan partai-partai yang lain, mereka saya kira belum cukup muncul. Ini bahkan misalnya kalau kita lihat tertangkap misalnya dari Oke. data Nielsen yang melihat bahwa Perindo menjadi salah satu pengiklan terbanyak ya, berdasarkan data mereka di tahun ini dibanding dengan tahun lalu. Jadi ada kemunculan yang dominan di media terutama televisi, sementara pada saat yang sama partai-partai lain belum semasif itu muncul. Ini yang menyebabkan kemudian Partai Perindo mendapatkan atensi publik yang lebih besar Oke. dibanding dengan partai-partai lain. Baik, dengan kata lain bahwa media memegang peran penting ya untuk partai politik apapun itu, dan dalam kaitan ini bagaimana Perindo tadi secara tidak langsung memberikan tadi cukup introduction untuk masyarakat sehingga Ya, dari betul. yang 2,7 ini didapat angka yang 2 kali lipat ya, hampir 2 kali lipat ya, Ya. 4,6%. Kalau kita lihat juga keuntungannya dari elektoral yang naik ini, apa untuk Partai Perindo kalau dari sudut pandang SMRC, keuntungan dari 4,6 hasil hari ini? Iya, saya kira Nah. keuntungan pertama adalah ini menunjukkan bahwa Perindo sudah mendapatkan perhatian dari publik. Saya kira Baik. itu modal sosial yang paling penting yang pertama ya, sebelum masuk ke hal yang lebih fundamental lain. Misalnya apakah
partai ini diterima secara baik oleh publik atau tidak. Tapi satu hal yang mungkin perlu diingatkan, walaupun Perindo sudah mendapatkan atensi publik yang Baik. cukup besar sekarang dibanding dengan partai-partai non parlemen yang lain, tetapi kalau kita berkaca pada pengalaman pemilu sebelumnya, kita juga pernah menemukan bahwa apa yang diperoleh Perindo pada April 2019 pada saat pemilu itu sebetulnya sebelumnya juga pernah suaranya di dalam survei lebih besar dari itu. Jadi kita melihat ada fluktuasi Baik. dukungan publik terhadap Perindo. Walaupun sekarang mendapatkan 4,6, tapi saya kira kita tidak bisa langsung memastikan atau memberi garansi bahwa kemudian Perindo suaranya nanti akan tetap demikian atau Baik. lebih besar. Bisa jadi lebih besar, tapi juga ada potensi untuk menurun jika performanya tidak dijaga. Baik, paling tidak tren baik ini terus dievaluasi, dijaga untuk strategi ke depannya ya Bang Saidiman. Nah, kalau bicara mengenai partai parlemen, ini menarik bahwa bagaimana kebanyakan turun tadi PDIP pun walaupun naik cuman sedikit sementara Demokrat cenderung stagnan. Apa yang menyebabkan partai parlemen ini hasilnya agak sedikit boring kalau kita lihat? Iya, kita juga perlu memperhatikan bahwa di dalam survei ini masih ada cukup banyak warga ya yang belum Baik. menentukan pilihan. Ada 20,9%. Jadi mereka yang belum menentukan pilihan ini biasanya semakin dekat ke hari H pemilihan umum, mereka yang belum menentukan pilihan itu akan semakin banyak yang kemudian menyuarakan pilihannya. Jadi ini bisa menambah sebetulnya partai-partai ya, menambah suara partai-partai sekarang baik di parlemen maupun di luar parlemen. Tapi khusus mengenai PDI Perjuangan dan kemudian tadi disebut Demokrat, Baik. kenapa misalnya PDI Perjuangan cenderung stabil di atas ya, bahkan lebih daripada hasil 2019, saya kira faktor utamanya adalah faktor ketokohan yang dimiliki oleh PDI Perjuangan. Di sana ada Pak Jokowi yang Baik. mendapatkan approval rating atau tingkat kepuasan publik kepada kinerja Pak Jokowi ini, pemerintahan Pak Jokowi ini sangat besar, rata-rata 70%. Ini yang menyebabkan kemudian dukungan publik kepada partai utama yang menyokong Pak Jokowi kemudian juga besar. Di samping itu juga di sana ada Pak Ganjar Pranowo yang juga diperhatikan oleh publik. Jadi PDI Perjuangan memiliki tokoh yang sangat populer. Sementara dari Demokrat saya kira saya melihat bahwa Demokrat ini sekarang menjadi partai yang lebih dominan menampung suara kritis terhadap pemerintah. Jadi ada dua partai parlemen sekarang yang berada di luar pemerintahan. Yang pertama adalah Demokrat dan yang kedua PKS. Kita melihat di sini bahwa Demokrat lebih efektif ya untuk menampung suara mereka yang kritis terhadap pemerintah. Saya kira itu yang menjelaskan dukungan publik kepada dua partai ini. Oke, jadi Demokrat cukup baik ya memainkan perannya sebagai oposisi ya Bang Saidiman ya untuk Ya. sejauh ini. Oke, mungkin terakhir Bang Saidiman, kita lihat bahwa kemarin nomor urut juga sudah dipastikan lah seperti itu diundi masing-masing partai. Kalau kita lihat bagaimana ada yang mengganti untuk parlemen ya tadi punya privilege sementara partai-partai non parlemen harus bertaruh seperti itu untuk angka sendiri. Anda melihat apa yang harus dilakukan untuk partai-partai yang punya nomor-nomor baru ya dan juga tentunya pasti akan berpengaruh terhadap juga bagaimana publik melihat ini. Saya kira gini, kami di dalam penelitian kan tidak terlalu menemukan ya bahwa nomor urut ini memainkan peranan yang cukup signifikan. Oke. Yang paling penting dari partai politik ini yang mendukung elektabilitasnya adalah yang pertama mereka memiliki tokoh yang populer, Tokoh yang populer. diterima oleh publik. Yang kedua juga di tokoh nasional tadi yang saya sebut. Kemudian yang kedua ini peranan tokoh-tokoh misalnya calon-calon anggota legislatif yang mereka usung itu juga sangat penting pengaruhnya. Bagaimana mereka bekerja di lapangan, bagaimana mereka mendekati publik dan seterusnya. Jadi dua hal ini saya kira yang paling penting yang diperhatikan oleh publik. Adapun nomor urut kan ini berganti setiap saat. Betul. Kecuali yang sekarang ya partai-partai parlemen bisa menentukan nomor urutnya sendiri, bisa memakai nomor urut yang sebelumnya. Tapi sebelumnya kan berganti terus-menerus. Jadi publik sebetulnya tidak terlalu ingat nomor urut mereka. Yang pertama kali yang paling diingat oleh publik mengenai partai politik itu adalah tokohnya. Yang kemudian yang kedua simbol-simbolnya, lambangnya, warna partainya, semacam itu. Oke, baik. Bang Saidiman, terima kasih atas insight-nya untuk sore hari ini. Menarik sekali, lagi-lagi ini sangat dinamis, semua bisa berubah ya. Jadi kita tunggu bagaimana para parpol ini berinovasi dengan
segala macam, tapi tujuan tetap sama untuk Indonesia. Baik, terima kasih Siap. Bang Saidiman Terima kasih banyak. atas Selamat insight sore. Anda. Selamat sore.